Boleh nggak sih kita kepo sama hal-hal kecil? Nah, jadi gini, manusia memiliki sifat secara alami rasa ingin tahu, entah itu tentang lingkungan, orang-orang sekitar, atau bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya itu tidak terlalu penting. Nah, di era sekarang, dengan hadirnya media sosial dan akses informasi yang tak terbatas, kepo menjadi satu kesibukan yang cakupannya menjadi luas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, istilah kepo ini populer digunakan di Indonesia. Kalau kita search nih, kepo ini merupakan singkatan dari knowing every particular object. Kepo ini merupakan kata serapan kepo yang apalah itu artinya kalian bisa search sendiri. Nah, jadi kita udah tahu nih apa itu kepo secara sederhananya. Kepo itu rasa ingin tahu tapi levelnya agak berlebihan. Misalnya, kita bukan cuma tanya apa kabar, tapi lanjut nyelidikin kabar siapa, di mana, kenapa, kapan. Tapi, sebenarnya rasa ingin tahu itu wajar kok, normal. Bahkan menurut psikologi, rasa ingin tahu itu penting buat kita belajar dan berkembang. Kalau kita lihat dari perspektif filosofi nih ya, kepo sebenarnya adalah refleksi dari sifat dasar manusia. Kita selalu haus akan makna. Aristoteles bilang, semua manusia secara alami ingin tahu. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, apa yang kita kejar dari rasa ingin tahu itu? Ya kan? Di zaman dulu, rasa kepo ini mendorong orang buat cari jawaban atas pertanyaan besar seperti, kenapa kita ada di sini? Atau, apa makna hidup? Tapi sekarang, rasa kepo ini lebih sering digunakan buat hal-hal kecil yang remeh, kayak, siapa sih pacar baru dia? Atau, dia beli mobil dari mana? Sehingga jatuhnya kita sibuk dengan urusan orang lain yang sejatinya nggak ada urusannya sama kita. Dengan dalih, kan kita cuma pengen tahu. Teman-teman, kepo itu ada dua sisi. Di satu sisi, kepo bisa menjadi lebih positif, misalnya kepo soal ilmu baru, atau mungkin kepo dengan peluang kerja, atau bahkan kita kepo dengan cerita sukses orang lain, yang mana akan memotivasi diri kita. Nah, rasa ingin tahu yang kayak gini, yang membawa manfaat besar buat diri kita, karena membuat diri kita akan lebih produktif dan berkembang. Tapi, di satu sisi, kepo bisa jadi lebih negatif ketika kita kepo sama urusan pribadi orang lain, yang sebenarnya itu nggak ada urusannya sama kita dan nggak penting. Misalnya kita ngorek-ngorek informasi tentang kehidupan asmara orang lain sampai kita lupa dengan urusan kita sendiri. Nah, kepo yang kayak gini itu yang bikin ujung-ujungnya gosip, iri, atau bahkan menimbulkan konflik. Nah, jadi intinya di satu sisi rasa ingin tahu yang sehat dan positif bisa mendorong manusia untuk berkembang, tapi di sisi lain rasa ingin tahu yang tidak dikendalikan mengarah pada hal-hal yang merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Disinilah pentingnya batasan etika. Kepo itu sebenarnya nggak masalah selagi kalian tahu batasannya. Pertama, jangan pernah melanggar privasi orang lain. Kalau seandainya seseorang nggak mau berbagi cerita atau informasi sama kalian, ya hargai itu. Karena nggak semua hal perlu kalian tahu. Kedua, hindari rasa ingin tahu untuk hal-hal negatif dan tidak bermanfaat. Kalau seandainya rasa ingin tahu kalian sudah membuat orang lain tidak nyaman, maka mungkin kalian sudah melewati batas. Sebaliknya, lebih baik salurkan rasa ingin tahu kalian buat hal-hal yang bermanfaat, kayak mungkin eksplorasi hobi kalian, memperluas wawasan kalian, atau belajar keterampilan baru. Nah, dengan begitu, rasa ingin tahu kalian nggak cuma bikin puas, tapi juga bermanfaat, memberikan dampak positif untuk diri sendiri. Nah, sekarang giliran kalian. Apa pendapat kalian tentang kepo? Apakah kalian tipikal orang yang sering kepo atau justru gak pernah? Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Dadah.